Untuk membuat korek api tahan air, lapisi tipis-tipis dengan kuteks transparan dan keringkan. Masukkan korek api pada kotak plastik, lalu tempelkan amplas pada tutupnya agar selalu bisa menyalakannya. Baju katun tak akan membuatmu merasa aman dan hangat di alam liar, karena butuh waktu lama untuk kering saat penuh keringat atau kehujanan. Selain itu, baju basah kehilangan panas 25 kali lebih cepat daripada baju kering. Jika kamu tidak mau kedinginan, pakai baju berbahan polyester, nilon, atau wol. Bawa juga handuk mikrofiber yang bisa kering dalam 1 jam saja. Jika kamu tersesat di hutan, coba cari tempat yang tanahnya hitam atau basah. Kemungkinan besar ada air di bawahnya dan kamu bisa mendapat air minum segar di sana. Gali lubang dengan lebar 2 kali jarak antara siku sampai ujung jari dan kedalamannya setengah kali lebarnya. Gunakan batu kecil untuk melapisi bagian samping dan bawahnya agar sumber air ini tidak kotor. Kamu bisa menggunakan kaos atau ikat kepala sebagai saringan air. Masukkan satu ujungnya di wadah berisi air kotor dan letakkan wadah lebih tinggi dari wadah kosong untuk air bersih yang dihubungkan oleh ujung lain dari kain. Lalu, air akan mengalir melalui kain dan menjadi bersih dengan sendirinya. Pastikan merebus air yang sudah disaring sebelum meminumnya. Fungsi lain kaosmu adalah untuk mengumpulkan embun. Lap rumput yang dipenuhi embun saat pagi buta. Peras di atas wadah dan kamu akan punya air yang aman diminum. Kamu juga bisa membiarkannya kehujanan untuk mengumpulkan air, baju atau kain bersih berfungsi paling baik. Untuk bertahan hidup saat jatuh dari air terjun, tarik napas dalam-dalam saat kamu mendekati tepinya. Posisikan tubuh agar terjatuh dengan kaki lebih dulu. Lindungi kepala dengan tangan dan tutup hidungmu dengan siku. Kencangkan otot, rapatkan kaki, tutup mulut dan mata sekencang mungkin. Setelah jatuh ke dasarnya, mulai berenang menjauh dari air terjun selama masih berada di bawah air. Jika kamu terjatuh ke dalam arus air yang deras, pegangan pada batu besar, kayu, atau apapun yang bisa digapai agar air tidak menenggelamkanmu. Buang semua barang yang berat dan mulai berenang menepi ke arah hilir. Jangan berdiri dan berjalan meskipun airnya tampak dangkal karena arus bisa kembali menghanyutkanmu. Untuk keluar dari badai dengan kering dan hangat, kamu bisa membuat perlindungan mini dari kantong sampah anti air. Cukup buat lubang untuk wajahmu dan pakailah. Supaya kakimu tetap kering, gunakan 2 kantong juga. Kamu juga bisa membuat tempat berteduh dari kantong sampah. Cari tali untuk rangka tengahnya, gunting kantong sehingga menyerupai selimut untuk menutup rangka tadi. Lalu, gunakan 4 buah batu untuk menahan setiap ujungnya. Jika kamu mendengar guntur di luar, hitung berapa detik antara guntur dan kilat. Jika kurang dari 30 detik, kamu harus sembunyi karena badai terlalu dekat. Jika tidak memungkinkan, setidaknya menjauhlah dari pohon tinggi yang berdiri sendirian. Jika kamu berkelompok, berpencarlah untuk mengurangi risiko semua orang tersambar petir. Agar api unggun membuatmu hangat lebih lama, letakkan batu di sekelilingnya. Ini akan menjaga dan menyebarkan panas bahkan saat api padam. Jika dimasukkan dalam wadah logam berisi air, batu-batu panas tadi juga bisa merebus airnya. Untuk melarikan diri dari pasir isap, biarkan berat badanmu bertumpu pada kaki kanan dan goyangkan kaki kirimu agar bisa naik ke permukaan. Letakkan lutut kirimu ke atas pasir dan goyangkan kaki kanan untuk keluar dalam posisi berlutut. Saat kamu berada di permukaan yang padat, berguling sejauh dan secepat mungkin dari pasir isap. Jika terjebak dalam gua, kamu harus tetap tenang dan jangan gunakan korek api untuk menerangi jalan. Itu bisa mengambil oksigen yang berharga. Lindungi dirimu dari mengisap debu dengan kaos atau apapun yang kamu pakai. Lilitkan saja ke kepalamu. Buat peluit dari bagian atas biji pohon ek untuk minta bantuan. Pegang bagian atas biji tadi dengan kedua tangan di antara ibu jari dan telunjukmu. Buat huruf V dengan ibu jari di dekat bagian atas biji pohon ek, dekatkan ke mulut dan biarkan udara masuk ke segitiga di topi itu. Kamu harus berlatih sedikit untuk membuat suara yang kencang. Agar tetap hangat di alam liar, gunakan rumput atau daun. Masukkan ke bawah baju atau selimut untuk lapisan tambahan. Tip ini berguna untuk musim dingin dan musim panas. Kamu selalu berisiko untuk kehilangan panas tubuh lebih banyak dari yang dihasilkan. Untuk membakar pohon bahkan yang tidak kering sekalipun, gunakan teknik Swedish Fire Log.
Letakkan gelondong kayu secara vertikal, buat sayatan berbentuk bintang sedalam mungkin. Masukkan serpihan kayu dan rumput kering ke dalamnya, lalu bakar. Api akan mulai menyala dengan cepat dan bertahan 2-5 jam, apapun ukuran dan jenis kayunya. Saat kamu bersiap tidur di alam liar, cari batu besar yang bisa muat ke kaus kaki atau sarung bantalmu. Letakkan sedekat mungkin ke api unggun untuk menyerap panas, tapi jangan sampai terlalu panas. Lalu, balikan agar hangat di kedua sisinya. Begitu siap, balutkan dengan 2 lapis kain untuk mengisolasi panasnya lebih baik dan masukkan ke kantong tidurmu. Kalau kamu bermain kayak dan perahumu terbalik, jangan coba membalikannya dari bawah air. Keluar saja dari perahu dan berenang lebih dalam menjauh dari kayak. Kemudian, keluarlah dari air. Jika matamu minus dan kacamata atau lensa kontakmu hilang di alam liar, buat lingkaran kecil dengan telunjuk, lalu lihat melalui lubang itu. Lubang yang sangat kecil bekerja seperti lensa alami yang membiarkan cahaya masuk ke satu tempat dan membuat penglihatan fokus. Kalau kamu tersesat di alam liar dan ingin melarikan diri secepatnya, hentikan usahamu di malam hari. Hewan malam yang kelaparan akan suka sekali bertemu denganmu di luar sana. Selain itu, bisa jadi ada serangga dan ular yang tidak jelas terlihat dalam kegelapan. Jika tidak membawa kantong tidur, kamu sebaiknya tidur lebih tinggi dari tanah. Jangan memanjat pohon, kamu bisa mudah jatuh pada malam hari. Sebaiknya ambil kain besar, buat ikatan di kedua ujungnya. Lalu beri tali di masing-masing sisi dan ikatkan di antara 2 pohon. Jika kamu tidak membawa tali, kamu bisa membuatnya dari tanaman. Cari rumput panjang, sebaiknya yang kering, lalu anyam atau kepang saja. Setelah digigit serangga dan nyamuk, oleskan pasta gigi pada bagian yang digigit. Mentol akan mendinginkan dan mengurangi efek tak menyenangkan dari gigitan serangga dan nyamuk. Kamu juga bisa pakai kulit pisang, es, atau lidah buaya. Untuk meredakan sakit kepala yang parah tanpa obat, kunyah kulit pohon dedalu yang berfungsi seperti aspirin. Tak ada efek sampingnya, kecuali kamu alergi aspirin atau mengunyahnya terlalu banyak. Jika kamu tersesat, ingat aturan 3 berikut untuk tetap tenang dan melakukan hal tepat dalam urutan yang tepat. Kamu bisa bertahan 3 menit tanpa udara, 3 jam dalam suhu ekstrem, 3 hari tanpa air, dan 3 minggu tanpa makanan. Jadi, mulailah dengan membuat tempat berlindung, lalu ambil air, setelah itu cari makanan. Kamu bisa menghilangkan kabut dari kaca mobil dengan kentang mentah, gosokkan setengah kentang pada bagian dalam kaca depan untuk menyebarkan getahnya secara merata. Saat kering, getah ini akan menempel dan kaca tidak akan berkabut lagi. Kamu bisa melihat dengan jelas sekarang, rubah? Maksudku, kabutnya sudah hilang. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.